pokoknya nih sampai banyak gitu, sampai penuh nanti. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu kembali Bang Amsep. Saya kali ini mau bikin apa coba teman-teman. Nih pasti sudah tidak asing ya. Jadi ini saya mau bikin batagor teman-teman. Ini udangnya udah tadi saya haluskan, nih udang nih. Udah saya campurkan ke sini. Dan ini ada ayam cincang, ini 10 kilo ya. Jadi saya taruhnya nih di wajan. Aduh, berat teman-teman, angkat. Dan ini ada wortelnya nggak banyak, 250 gram, udangnya 500 gram ya. Nah, ini udang udah saya haluskan, modelnya begini. Udah ini saya buang dulu. Jadi belinya yang udah saya kupas nih teman-teman. Ada berapa 5 ya teman-teman. Dan ini di sini pakai biasa nih kulit tahu. Nah, kulit tahunya di sini begini modelnya ya teman-teman tuh 1, 2, 3, 4, 5. Di sininya 10. Nanti satu porsinya tuh 2 ya. Satu tahu bisa dibagi 2 ya teman-teman. Nanti bisa ditambahkan kentang, telur atau beribis itu macam-macam ya. Dan ini ada bumbu dasarnya, ini saya pakai ini apa, lada asin. Nah, sini lada bubuknya yang sudah ada rasanya asin, dan nanti jadi bisa pakai bawang putih juga ya teman-teman ya. Oke, biar nanti lebih dekat saya dekatkan ya. Oke. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini saya sudah haluskan bawang putih. Biasanya saya pakai bawang putih giling sudah jadi, kebetulan lagi kosong saya pakai bawang putih yang fresh aja. Ini kurang lebih saya bawang putih ini pakai 150 gram ya. Nah, udah saya satuin ke sini dulu teman-teman. Jadi ini bikinnya abrag-abrag ya, banyak. Ini tuh segini tuh bisa menghasilkan kurang lebih hampir 130 porsi ya, lebih lah ya. Tergantung nanti ngisi si apa adonan ininya teman-teman. Oke, ini udah semua. Lalu di sini saya pun akan menambahkan ini si lada tadi ya, tuh. Nah, ini saya gunting dulu. Ini beratnya ini 300 gram. Saya pakai kurang lebih 200 gram. Jadi biasanya rata 200 gram. Tapi nanti kalau kurang akan saya tambah. Jadi ini dikira-kira saja karena udah ketahuan. Nah, ini udah pasti itu 200 gram dan ini sisanya kurang lebih 100 ya. Nah, habis itu nanti tinggal diaduk saja ya teman-teman, diaduk-aduk dulu. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini saya akan mengaduknya dulu ya teman-teman. Nah, ini akan saya atur dulu, dan saya ini udah pakai sarung tangan ya. Kalau pakai sarung tangan lengket, ini diaduk dulu. Jadi ini 10 kilo teman-teman. Ini 10 kilo ya semua. Hijaunya itu dari daun bawang, nggak kelihatan ya. Si wortelnya jangan terlalu banyak juga teman-teman, kalau kebanyakan nanti saat digoreng, karena ini digoreng ya, nanti warnanya akan sedikit hitam karena si wortel itu mengandung minyak ya, mengandung kayak gula gitu, manis. Jadi digorengnya itu sudah gosong, wortel ini cepat kering dan warnanya kayak gosong coklat. Ke minyak pun cepat kotor ya. Nah, ini sudah nih teman-teman, kira begini. Oke. Dan ini saya pun harus berani menyicipnya ya, walaupun mentah harus berani nyicip karena takut kurang kalau lebih bumbu. Saya icip dulu. Nah, kalau emang kurang nanti bisa ditambahkan. Nah, ini benar saja, mungkin tadi saya kurang sedikit. Akan tambahkan kira-kira 25 gram. Jadi ini praktis, si bumbu ini udah ada garam, lada, dan ada rasa gurih-gurihnya, mungkin sedikit ada MSG-nya ya, penyedap. Tapi ini udah halal ya, sertifikatnya udah halal. Si bumbunya itu udah halal. Dan ayamnya pun ini sama halal ya. Semua halal. Ayamnya halal, bumbunya pun halal. Lanjut teman-teman, ini saya siapkan telur 6 ya. Jadi ini si telurnya saya kasih 6.
Jadi yang lama itu ini juga sama proses pencampuran ya teman-teman. Lanjut ke proses berikutnya. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya akan siapkan ini si tepung kentang ya di sini. Ini tepung kentang atau ini bisa dibilang tepung sagu, tapi ini berbahan dari kentang ya. Jadi bukan dari singkong. Nah, di sini dari kentang. Dan ini bagus. Jadi kadang-kadang saya bikin bakso pakai ini juga. Kentang. Udah. Ini ada 1 kilo. Karena berbanding 1-2 saya ininya jadi 2 kilo ya kurang lebih. Jadi saya pakai 2 kilo jadi ini 2 nih, 2 bungkus 2 kilo. Mau 1/3 pun boleh, tapi nanti bisa kekerasan ya teman-teman. Ini 1/2. Oke, ini 2 kilo ya. Lalu ini saya akan tambahkan baking soda. Baking soda ini fungsinya buat biar sedikit mengembang ya. Nah, usah terlalu banyak. Ini dalam 10 kilo ini bisa dipakaikan 1 sendok makan atau bisa dikurangin ya. 3/4 sendok makan lah. Beres ya. Tambahkan udah. Dan kasih air. Nah, ini dikasih air. Ini air kira-kira 1000 ml. Oke. Nah, ini teman-teman sudah jadi adonan tuh. Saya bilang premium karena ini si daging ayamnya banyak sekali, ini 10 kilo dan menggunakan tepung kentang cuman 2 kilo. Jadi ini rasa ayamnya emang benar-benar berasa sama udangnya ya. Dan ini dibiarkan dulu kurang lebih 20 menit 25 menit ya, biar tercampur dulu dan sedikit agak padat ya teman-teman ya. Oke. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini si kulit tahu ini akan saya belah 2. Ini kalau gini kadang-kadang saya dibelah 2 ya. Dibelah 2, bisa dibelah 2 pakai gunting atau bisa pakai pisau. Ya beginilah. Nah, ini kayak begini. Sebetulnya ini udah sering ya saya peragakan. Yang ini sebetulnya ya gampang sekali, mudah. Tuh, cuma digini-gini aja kok. Putar-putar terus lalu diisi. Nah, diisi saya pakai sendok. Nah, diisi adonan tadi nih. Ini kan adonannya udah mulai sedikit padat ya. Tuh, cuman gini aja tuh teman-teman. Tuh, jadi nggak terlalu rapih juga. Nah, kira-kira modelnya begini. Dan ini nanti akan dikukus ya teman-teman. Nah, akan dikukus. Nanti saya taruh di di kukusan ya teman-teman ya. Nih. Pokoknya nih sampai banyak ya teman-teman, sampai penuh nanti. Nah, ini teman-teman, hasilnya sudah lumayan ya, banyak. Dan ini hampir ada 30 lebih. Dan ini masih banyak, jadi saya nggak ditumpuk ya teman-teman ini. Jadi kalau ditumpuk tuh matangnya nggak rata karena ininya si lubangnya terlalu halus. Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih selama 25 menit ya saya kukus. Nah. Oke teman-teman, dan ini masih banyak tuh sisanya tuh ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita lihat hasilnya. Ini udah kurang lebih 30 menit. Kita sudah matang dan apinya udah saya bersihkan. Jadi kira-kira begini teman-teman. Nih,
Ini tuh digoreng dulu teman-teman, ya udah digoreng, potong-potong lalu pakai saus kacang ya. Dan bisa pakai saus sambal dicampur kecap, dan tidak digoreng pun ini enak, bisa dimakan begini langsung ya. Oke teman-teman. Jadi saya nggak memperagakan untuk menggorengnya, pasti teman-teman sudah pada tahu, hanya cara membikinnya saja. Ini dimakan begini pun enak, dicocol sambal kacang ataupun sambal saus sambal ya. Jadi begini teman-teman ya, mudah sekali, gampang bikin batagor premium ini. Tuh, nah ini saya balik-balik tuh semua. Oke. Pokoknya mantap. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman bikin camilan di rumah ya. Jadi ini tinggal digoreng saja ataupun dimakan langsung enak. Ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.